akan padamu agar engkau tahu rasa hatiku. Di HNI kita ketahui bersama banyak sekali produk-produknya. Nah, Mi, tadi kan kita akan membahas daya tahan tubuh atau imunitas. Betul. Produk apa aja sih, Mi, yang hari ini sangat dibutuhkan dan sangat cocok nih? Nah, dari nanti HNI akan Umi kupas karena memang nanti sinergi. Oke, berarti nggak hanya satu dong? Iya, jadi sahabat-sahabat HNI kali ini akan Umi bekali untuk bagaimana nanti HS, PCA, gesit dengan ilmu yang hari ini Umi bagikan. Waduh. Maka jangan pintar sendiri, seluruh mitranya dikabari. Oh, betul. Karena hari ini akan dikeluarkan resep-resep terbaik, insya Allah. Resep mujarab. Iya. Kayak obat ya, kayak obat apa gitu. Pernah dengar mujarab ya. Oke, baik, tanpa membawa waktu lagi, langsung saja nih ya, kita akan mendengarkan bedah produk apa saja nih akan Umi Sabil kupas siang hari ini. Kepada Umi Sabil, kami persilakan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang hari ini memberikan keberkahan, kenikmatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk thalabul ilmi. Ini karunia Allah, ini keberkahan Allah, ini nikmat dari Allah. Dan ini insya Allah akan menjadi bekal kita. Semoga Allah ridho untuk kita syiar HNI ke seluruh penjuru dunia. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Semoga sahabat, keluarga, dan kita semua penerusnya senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, mengikuti uswah Rasulullah SAW. Amabang, sahabat-sahabat HNI, seperti tadi yang disampaikan Pak Indra, kali ini karena memang wabah ini belum tahu ujungnya, belum terlihat ujungnya, maka dari itu Umi Sabil berkenan untuk berbagi tips praktis bagaimana ketika seseorang mengalami penurunan daya tahan tubuh, terkait juga ada komorbid dan sebagainya. Sahabat-sahabat ini siapkan dulu penanya, bukunya ya, karena harta itu disimpan ya. Nah, ilmu itu harta. Kuncinya apa? Kuncinya amal. Jadi ilmu itu harta. Untuk membuka ilmu itu yang berharga itu, harta yang berharga itu adalah amal. Maka setelah ilmu nanti didapat, amalkan. Maka dari itu simpan, catat. Yang pertama adalah kita rumuskan dulu. Setiap kali akan menggunakan produk, mau harian, mau untuk terapi, mau diresepkan, kunci dasarnya adalah gunakan dengan 3 unsur. Hewani, nabati, plus madu. Jadi apapun kondisi tubuh kita, ambil herba yang berunsur hewani, nabati, madu. Misalnya hewaninya dipsekua, boleh saja. Atau pilih hewaninya gamat, boleh saja. Atau hewaninya susu kambing, boleh saja. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan, ada enggak susu kambing tanpa gula? Insya Allah tidak lama lagi, karena infonya juga sudah masuk Superhouse seluruh Indonesia, tinggal rilis saja. Bagi yang belum atau tidak bisa dengan manis, disediakan susu kambing yang tanpa gula. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, jadi untuk hewani pilihannya ada 3. Ada bisa susu kambing, bisa gamat, atau dipsekua. Untuk nabati, ya selain 3 itu, Engreen nabati, Magavit nabati, Mengkudu nabati, kopi 7 elemen nabati, kemudian yang sering sahabat-sahabat sehari-hari nyaris diminum ya,
Jannati juga nabati, kemudian HC juga nabati. Jadi selain hewani yang 3 itu adalah nabati. Maka sinergikan hewani nabati. Dan jangan lupa, apapun herba yang diambil, apapun kondisi tubuh kita, maka gunakan madu. Bebas. Apakah madu multi, madu premi, yang sekarang disebut dengan madu habat, apakah madu hitam, pahit, apakah madu SJ, atau extra food. Ya. Jadi ketika sudah mengambil yang hewani, yang nabati, jangan lupa sertakan madu. Kenapa harus disertakan madu? Karena madu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman bahwa madu itu syifa, kesembuhan. Maka dari itu jangan tinggalkan konsumsi madu setiap hari. Pagi hari dahulukan konsumsi madu. Nanti di sore hari dahulukan konsumsi madu sebelum makan sore. Malam mau tidur boleh minum madu sekali lagi. Manfaat madu ini Masya Allah banyak sekali. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem imunitas akan terjaga. Dan madu ini kesembuhan. Sehingga ketika kita sakit, kitalah yang minum obat. Allah lah yang menyembuhkan. Janji Allah, madu adalah syifa. Maka sebab dan akibat harus kita jalani. Sebab madu, insya Allah, sebab kita ikhtiar dengan minum madu, maka sebab ikhtiar ini menjadi wajib bagi manusia. Jadi hukum sebab dan akibat ini harus dijalani. Jangan, kan Allah takdirkan sembuh. Ya sembuh nggak sembuh kan urusan Allah. Iya, tetapi harus ikhtiar. Maka wajib sehari-hari kaum muslimin ini minum madu. Sakit atau sehat harus minum madu. Sebagai apa? Menjaga daya imunitas. Kalau sakit naikkan dosis. Kalau sehat 1 sendok makan 3 kali sehari cukup. Tapi kalau dalam keadaan turun daya tahan tubuh bisa 2 kali. Apa saja manfaat madu? Salah satunya adalah menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau ada peradangan dalam tubuh, baik pada radang otak, radang mata, radang telinga, radang hidung, sinusitis, kemudian radang tenggorokan, radang mulut, radang lambung, radang usus halus, kemudian radang usus buntu, radang sendi, radang hati, radang ginjal, radang pada anus, radang pada rahim, radang payudara ketika ibu-ibu menyusui, mastitis ya. Jadi jangan sampai tidak punya madu HNI di rumah kita. Boleh pilih, mau madu multi. Madu multi ini enzimnya sangat tinggi. Ada saran dari Umi Sabil, bagi yang anaknya gampang sakit, bagi anaknya yang gak suka sayuran dan buah, bagi yang anak-anaknya makan banyak tapi tetap kurus, maka ini artinya ada masalah dengan enzim. Madu HNI yang enzimnya tinggi adalah multiflora. Ini hasil dari cek lab kita, ya. Jadi di HNI ada madu yang sangat tinggi enzimnya, yaitu madu dengan jenis multiflora. Masya Allah. Jadi yang punya masalah dengan enzim, cirinya jarang BAB kah? Anak-anak makan banyak loh Umi, tapi kok nggak naik ya berat badan? Masalah pada enzim, yaitu sistem penyerapan tubuh kita lemah.
Kemudian Umi, anak saya susah banget makan sayur, bahkan nggak suka buah-buahan. Nah, nanti kekurangan serat. Kalau anak-anak kekurangan serat, nanti kotorannya nempel, susah buang air besar. Apa yang tepat? Madu multiflora. Kali ini Umi Sabil akan memberikan sinergi sehat, ya. Yang pertama, patokannya kalau mau gampang, patokannya adalah kopi 7 elemen. Ini patokannya dari sini. Jadi yang sulit banget mengkonsumsi kapsul, saya susah konsumsi kapsul. Susah banget nelennya, gampang sekarang. Jadi setelah membuat kopi 7 elemen ini, bisa masukkan Magavit bagi yang punya masalah lambung. Nah, jadi buat yang masalah lambung bisa gunakan Magavit, ya. Kemudian bagi yang ada masalah dengan lutut misalnya, masukkan ke dalam kopi ini gamat 1 atau 2 biji, ya. Umi, saya suka vertigo. Masukkan mengkudu ke dalam kopi 7 elemen ini. Umi, ibu saya hipertensi. Bisa masukkan mengkudu dan pegagan. Umi ulang ya. Buat yang sulit mengkonsumsi kapsul, Umi, saya itu kalau konsumsi kapsul nggak ketelen, susah. Bagaimana ya Mi agar saya bisa konsumsi produk HNI dengan mudah? Gampang jawabnya, sinergikan atau masukkan atau campurkan ke dalam kopi. Boleh yang 7 elemen, boleh yang kopi HC, atau kalau nggak suka ngopi, boleh dicampur dengan EGM. Nah, bagaimana caranya? Setelah kopi dibuat, baik HC atau 7 elemen atau EGM, tinggal masukkan saja kapsul yang akan diminum. Misalnya bapak-bapak yang jarak kerja dengan rumah sangat jauh, hampir 5-10 kilo jarak tempuh naik motornya, pasti gampang masuk angin, sakit kepala, kemudian telat makan, buru-buru mau sampai kantor. Nah, masukkan terus on ke dalam kopi 7 elemen, ya. Jadi jangan mengira terus on itu hanya untuk pria biar perkasa. Bukan hanya untuk sekedar keperkasaan. Tapi juga kesehatan. Ya. Perkasa dan sehat, sehat dan perkasa. Nah, Rosso, ini dia. Jadi, kopi 7 elemen sebelum berangkat ke kantor, tambahkan terus on 1 atau 2. Nah, nanti seharian tetap punya semangat, daya tahan tubuh kuat, dan apa? Stamina. Masya Allah. Umi, saya gampang vertigo. Tambahkan ke dalam 7 elemen ini mengkudu 1 atau 2 kapsul. Umi, saya gampang sakit lambung. Masukkan ke dalam kopi 7 elemen ini Magavit 1 atau 2 kapsul. Umi, suami saya perokok berat, susah banget berhentinya. Bentar-bentar rokok, bentar. Nah, keluarkan toksinnya dengan apa? Kopi 7 elemen, tambahkan mengkudu. Umi, saya gampang lemah, lesu. Saya gampang turun, gampang ngedrop. Masukkan ke dalam 7 elemen ini prokumin, propolis. Kemudian saya itu banyak sekali kesibukannya. Boleh dibilang belum selesai urusan yang satu, udah nunggu urusan berikutnya. Pokoknya hanya berhenti kalau tidur. Nah, orang-orang yang mengalami kesibukan yang sangat padat, masukkan ke dalam 7 elemen ini kelosin. Masya Allah. Umi, ibu saya ada masalah dengan mata. Ada masalah mungkin nanti katarak atau glukoma. Bisa
ke dalam 7 elemen ini tambahkan kelosin dan bilberry 1. Nah, nanti kapsul spirulina diminum biasa aja. Intinya, bagi yang nggak suka nelen kapsul, yang sulit nelen kapsul, atau yang mau cepat ada reaksi kesembuhan, sinergikan saja herba yang mau dikonsumsi ke dalam kopi 7 elemen atau kopi HC atau EGM. Praktis, mudah, dan cepat reaksinya. Kemudian apalagi yang bisa sinergi? Umi, anak saya tuh sulit BAB. Masukkan ke dalam kopi ini Biosir 1. Kalau juga kadang 4 hari, kadang 5 hari, Biosir 2, Sena 2, masukkan ke dalam kopi. Nggak lama BAB. Nah, insya Allah leader-leader Anda sudah mencoba, maka yang langsung dengar dari Umi, segera panggil seluruh mitranya, home sharing. Materi yang dari Umi ini sampaikan lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi, dan terus menerus sampaikan agar semua mitra-mitranya punya bekal untuk gesit, gemar, silaturahim produktif, dan agar halal matnya semakin meluas sebaran omsetnya. Karena apa? Semua mitra-mitranya memahami produk-produk yang ada di Halal Mart. Maka bagi sahabat-sahabat TNI yang memiliki Halal Mart harus menguasai pengetahuan produk, termasuk bagaimana cara menggunakan, ya. Kemudian apa saja yang bisa disinergikan dengan kopi 7 elemen ini? Termasuk yang teh. Umi Sabil, bagaimana caranya agar saya bisa minum teh, minum kopi, plus produk kapsul? Gampang. Seduh dulu tehnya, kalau sudah jadi, kopinya masukkan ke dalam segelas teh, masukkan magafitnya, atau masukkan mengkudunya, atau masukkan pegagannya bagi yang hipertensi. Jadi sinergi antara teh Janati atau teh Centella dengan kopi 7 elemen dan herba, mudah kan? Nah, betapa praktisnya menggunakan produk-produk HNI. Mulai sekarang materi HS-nya berubah, lebih punya nilai aplikatif dan lebih punya nilai memudahkan menggunakan produk dan menjelaskan, ya. Jadi bagi yang usia lanjut, anak-anak, atau yang sulit menelan kapsul, mudah saja. Bagaimana meminum teh? Aduh, nanti segelas teh bikin kembung, belum lagi ngopi, belum lagi minum kapsul lagi, harus minum air lagi, nggak usah repot. Seduh dulu tehnya. Bagi yang hipertensi, punya masalah ginjal, punya masalah batu ginjal, punya vertigo, punya darah tinggi, atau autis, atau sering kejang, buat yang ada pegagannya. Boleh teh Centella, boleh N-Green. Jadi kopi 7 elemennya ini bisa dicampur teh Centella. Tapi juga bisa kopi 7 elemennya ini plus N-Green. Kita punya pegagan kapsul, buka saja, masukkan ke dalam kopi. Mudah kan? Nah, nanti kalau misalnya Umi, bagaimana dengan kondisi yang ingin cepat? Maksudnya saya ini lagi banyak kerjaan, tapi saya lagi batuk, lagi flu, mudah saja. Sinergikan madu dengan prokumin atau EGM dengan prokumin, ya. Jadi prokumin propolis bisa disinergikan dengan kopi, bisa sinergi dengan madu, bisa sinergi dengan EGM. Masya Allah, inilah bedah produk yang Umi sampaikan. Nanti akan Umi sambung-sambung sampai segmen terakhir. Baik, kita ketemu lagi di segmen berikutnya, konsul dan lain-lain. Sekarang Umi rangkum dulu ya. Jadi sinergi dari herba-herba ini bisa sinergi kapsul, sinergi teh, Masya Allah. Mudah kan?
Sekali lagi rumusnya apa? Hewani, nabati, jangan tinggalkan madu. Kemudian setelah hewani, nabati, madu, herba-herba botol bisa sinergi ke dalam kopi. Plus kalau sulit lah ngeteh segelas, ngopi segelas. Nanti minum kapsul 2 gelas airnya. Nggak usah susah. Ambil air panas, seduh tehnya. Airnya buat nyeduh kopi. Masukkan kapsulnya. Segelas, selesai semua. Mudah kan? Kita ketemu lagi pada segmen berikutnya.